Saya record dulu. Oke, sudah saya record. Berarti di sini adalah kalau misalkan ini adalah ada A-nya, kemudian di sini adalah I-nya, ini I ya. Maka di sini misalkan maka B ini titik P ini ke sini ya. Ini adalah BP dengan aturan tangan kanan, maka BP itu sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Ini saya ulang-ulang berkali-kali. Saya ulang berkali-kali. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan garis sebuah lingkaran, ini lingkaran, kemudian dengan jari-jari A, maka B-nya ini kemana? Ya berarti kalau sini, berarti kan kalau misalkan saya tak ini ya, misalkan di sini, perhatikan tangan saya, berarti kalau misalkan ini tangannya seperti ini, berarti arahnya kemana nih jempolnya? Berarti jempolnya ke atas, jempolnya ke atas. Berarti kalau jempolnya ke atas kemarin adalah dot, ya kan? Kalau misalkan yang ke bawah seperti ini, berarti adalah menyobek kertas. Kalau menyobek kertas berarti dia adalah cross. Berarti arahnya, ya kan? Arahnya di sini adalah ini adalah dot. Sedangkan kalau gambarnya seperti ini, oke, maaf. Ini seperti ini, berarti ini adalah cross. Oke, adalah cross. Maka BP ini sama dengan mu 0 I per 2A. Oke, mu 0 I per 2A. Di mana di sini mesti ada N-nya. Kenapa N? Karena banyaknya lingkaran. Lah, Pak, berarti kalau begitu gimana nih kalau misalkan seperti ini. Oke, ini adalah ini titik A-nya, berarti ke sana kan? Berarti ini juga ke sana, berarti kemana dia arahnya? Menuju ke bawah. Kalau menuju ke bawah berarti menyobek, berarti cross, kan? Berarti BP sama dengan mu 0 I per 2AN. Lah, N-nya ini sama dengan setengah. Kenapa setengah? Karena setengah lingkaran, setengah lingkaran. Oke. Kemudian tak ingatkan kembali, yaitu adalah untuk ini kebalik saya, mohon maaf, solenoide. Berarti yang gambar yang gini kan? Oke, solenoide. Ini adalah misalkan di sini adalah panjangnya L, ya kan? Panjangnya L, dan di sini adalah titik P, di sini titik Q. Ini berulang-ulang sampai ke sampaikan. Berarti adalah kalau begitu BP itu sama dengan apa? BP sama dengan mu 0 I per biara 2 per L dikalikan di sini adalah N. Oke, karena ini berada di pusat, ini pusat. Lah, bagaimana kalau misalkan ini berada di samping? Ki ini kan ada 2, ya kan? Ki kan ada 2, berarti di samping. Maka ada di sampingnya adalah BQ sama dengan kan dibagi 2, berarti BP dibagi 2 sama dengan mu 0 IN per 2L. Nah, ini adalah ada 2 persamaan, yang satu adalah sebagai yang di pusat, yang satu adalah yang di samping. Bagaimana kalau misalkan toroida, saya jadikan di sini toroida. Oke. Kita gambarkan sini ya. Toroida berarti Oke, mohon maaf ini di rumah ya. Berarti A sama dengan kalau ini titik P, maka BB sama dengan BB sama dengan mu 0 I N per mu 0. Oke. Di sini adalah mu 0 ini tak admit dulu. Mu 0 IN per 2, salah. Mu 0 kepecet mu 0 I 2 pi A. Oke. Ini sama dengan kalau kita amati tadi, yaitu adalah sama dengan yang di ini, yaitu di garis lurus. Cuma kalau di toroida itu dia tidak ada N-nya. Garis lurus tidak ada N-nya. Oke, yang itu adalah yang ada N-nya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk lagi, biar ini tak tampilkan aja, biar kelihatan yang mau masuk. Oke, mohon maaf nih. Nah, kemudian kita masuk lagi, yaitu adalah di soal. Nah, ini
Soal ini tentunya kalian kemarin sudah tahu ini. Soal seutas tali lurus sepanjang membujur dari barat ke timur, ya kan? Nah, dari barat ke timur dialiri arus listrik, oke. Dari arus listrik, oke, dari arus listrik dari arah timur menuju ke, oke, menuju ke ini biar kelihatan, sorry, ini satu aja ya. Berarti di sini adalah misalkan di sini ya, seutas tali lurus panjang membujur dari barat ke timur, dari barat ke timur. Kalau ini berarti kita gambarkan, yaitu adalah gambarkan ini ya. Berarti ke atas ini adalah utara, pasti ya. Kemudian di sini adalah selatan. Berarti di sini adalah kemana nih? Timur. Di sini adalah barat. Oke. Seutas tali membujur dari barat ke timur ke sana. Sini. Barat timur. Oke. Nah, terus kemudian arah medannya pada titik-titik di atas kawat. Dari coba tangannya mulai sekarang dicamkan lagi, oke, dilihatkan. Dari timur ke barat. Pak Eko, kalau di sini dari sini, dari barat ke timur, oke. Dari sini ya, dari sini. Barat ke timur sana, barat Pak Eko. Barat ke timur sana. Kemudian titiknya berada di atas, katanya di atas. Berarti kan kayak gini. Kan berada di atas. Berarti kalau begitu ke arah manakah arah medan magnet titik di atas kawat itu menuju kemana? Berarti kemana ini, Mas Mbak? Dari barat ke timur, dari barat ke timur, oke, barat ke timur. Alis di atasnya adalah ada sebuah kawat-kawat di atas. Berarti ke arah manakah dia? Ke arah mana dia? Yaitu adalah ke selatan. Jawabannya adalah nomor 1 adalah B. Oke, berarti di sini B. Oke. Oke, saya harapkan sudah paham. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Kalau ada yang mau tanya langsung dihidupkan, langsung matur aja. Oke. Kawat lurus hampir bersinggungan. Kawat lurus hampir bersinggungan di sini. Kedua kawat terletak pada bidang gambar. Jika arus listrik itu sama besar induksi di tingkat lingkaran, berarti di sini. Berarti ini soal ada 2. Yang satu itu gambar lurus, berarti kayak gini toh. Yang satu adalah lingkaran. Oke, tetapi ini dijadikan satu. Oke, kita masukkan sekarang. Aturan tangan kanan kita dulu. Berarti kita mau nggak mau harus dengan aturan tangan kanan kita dulu. Berarti kalau begitu, ini kan kalau misalkan ke bawah, kan ini ke bawah, tangan kita ke bawah kayak gini ya. Berarti arahnya kan ke sana. Arahnya kan ke sana. Berarti di sini adalah gambarnya ke sana. Oke, sorry. Oke. Berarti kalau begitu ini ke sini. B1. Nah, kalau arahnya yang ke sana, gambarnya berarti kalau ini gambar gini kan, ke bawah lagi kan. Berarti kalau lingkaran, nah ya kan, lingkarannya menuju ke sana. Berarti menuju mana? Masuk bidang gambar. Berarti di sini ini adalah masuk bidang gambar cross atau menuju ke sana. Maka kalau kita gambarkan di sini, ini B1 keluar, ini B2 ke dalam. Kan? B1 keluar, B2 ke dalam. Maka BP itu sama dengan mu 0 I. Ya kan? Sorry, ini BP itu berarti sama dengan, saya hapus dulu, sorry. Oke. Oh, nggak mau ya. BP itu sama dengan berarti menuju keluar dikurangi ke dalam. Keluar dikurangi ke dalam. Oke. Kita prinsipnya adalah gambarnya berarti. Oke. Berarti kalau begitu, jika arus kedua sama besar maka induksi keduanya adalah berapa? Ini kita pakai berarti B1 berarti menjadi berapa? Mu 0 I. I1 berarti kan lurus, kawat lurus ya. I per 2 pi A. Kalau yang di sini berapa? Mu 0 I N per 2 A. Oke, mu N
per 2A. Berarti saya ulang lagi. Kalau kawat lurus ke bawah, berarti kan menuju ke sini kan. Oke. Kawat lurus ke bawah, berarti kan menuju ke kita. Oh, ke kita kan, ke kita nih. B1-nya kita. Kemudian yang B2 kan, B2 berarti kan kalau kita gambarkan kan ke sana, masuk ke sana, menuju ke kalian. Ya, menuju ke kalian sana. Berarti kalau begitu, kalau kita gambarkan berarti di sini, maka B1 dikurangi B2. Oke, B1 dikurangi B2. Lah, di sini ini berapa? Lah, ini kan nggak ada, kalau sama semuanya, berarti kan tergantung dari N. N-nya berapa? 1. Ya kan? N-nya 1. Oke. N-nya 1. Oke, N-nya, N-nya 1. Kemudian di sini adalah, ini adalah faktornya ada pi. Oke. Kalau ini kali 1 kan sama saja. Berarti besar kemana dia? Ini kan ada pi kan. Berarti kalau misalkan 10 dibagi pi min 10 bagi 1 besar mana? 10/1. Ya kan? Kita andaikan saja nih. Dibagi 10/1. Berarti dia ketemunya nanti gimana? Negatif. Kalau ketemu negatif bagaimana? Berarti kalau ketemu negatif, ketemunya adalah masuk bidang gambar. Oke, masuk bidang gambar. Berarti jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Oke, soalnya rada lumayan nih. Nomor 3. Nanti akan saya kirim ini filenya nanti ke kalian, insya Allah. Videonya juga saya record, nanti moga-moga bisa nanti sore diupload ke YouTube. Seutas kawat berarus listrik seperti 1/4 seperti besar induksi di titik P. Nah, ini ya enak saja ya. Ini adalah berarti garisnya ini kan menuju ke bidang, berarti nggak ada urusan karena dia ketemunya 0 kan. Berarti tinggal 1/4 tok ini lingkaran. Maka BP kalau lingkaran gimana? Mu 0 I N per 2A. Berarti menjadi 4Pi 10⁻⁻7. I-nya 3. Ini 1/4 lingkaran dibagi 2. A-nya adalah berapa? Di situ 3 meter. 3 meter. Berarti di sini hilang kan? Di sini juga hilang. Berarti ini kan ketemu setengah. Berarti 0,5 kali 10⁻⁻7. Ini ada pi-nya. Berarti ketemunya adalah sama dengan 5pi 10⁻⁸ Tesla. Berarti jawabannya adalah A. Oke. Kemudian kita masuk lagi nomor 4. Nomor 4. Oke. Nomor 4. Sekarang kita masuk lagi. Ada chat. Tar dulu ya. Oh, gini ya. Sekarang kita chatnya sudah, saya berarti tidak ke Pak Eko ya. Kemudian sekarang silakan nanti kalau ada yang mau tanya dipersilakan. Gambarnya saya minimize dulu. Perbandingan antara induksi magnet di tengah sumbu solenoida yang panjangnya B dan induksi magnet di toroida yang panjang jari-jarinya A, jika keduanya memiliki jumlah lilitan sama. Kita gambarkan ini. Ini adalah solenoidanya. Solenoida, gambarnya kayak gini, solenoida kurang lebih. Kemudian di sini adalah toroida. Toroida. Terus kemudian adalah perbandingan induksi di sumbu solenoida. Panjangnya B, di panjangnya B. Sorry. Cepat-cepat aja. Panjangnya ini adalah
B, panjangnya B. Kemudian toroida jari-jarinya A. Oke. Bila keduanya memiliki jumlah lilitan sama, nah perbandingannya berapa? Berarti solenoida BP sama dengan kan mu 0 I N per L. Oke. Kalau toroida B toroida ya, BP misalkan ya, sama dengan mu 0 I N per 2 pi A. Oke, 2 pi A. Berarti kalau itunya sama dan jari-jarinya sama, yang bedanya adalah itu saja, maka keduanya memiliki berapa? Maka kita kerjakan sekarang, kita bandingkan. Berarti BP mu 0 I N per L per BP sama dengan mu 0 I N per 2 pi L. Ini berarti hilang kan Mas Mbak? Oke, berarti di sini kan ini A ya kan? Berarti menjadi 1/L dikalikan 2 pi per A per 1. Panjang L-nya berapa? 1/B dikalikan. Berarti di sini 2 pi A per 1. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya adalah 2 pi A per B. Berarti jawabannya ini adalah perbandingannya. Oke, sorry. Simpulannya ya, simpulan. Berarti sama dengan 2, oke, 2 pi A per B. Jawabannya apa? A. Jawabannya A. Oke. Seperti itu, Mas Mbak. Oke, dicamkan terlebih dahulu. Alhamdulillah kelasnya rada gemuk sekarang, sudah mulai aktif semua, jam 41. Sekarang kita masuk nomor 5. Oke. Nomor 5. 2 kawat dialiri arus listrik seperti pada gambar. 2 kawat dialiri arus listrik. Pernyataan yang tepat berdasarkan kondisi tersebut adalah, oke. Berarti di sini kalau misalkan di sini, ini kan kita gambarkan ke sana. Oke, aturan tangan kanan kita masukkan ke sini. Mohon maaf, pakai tangan kanan. Berarti kalau ini tangannya ke sini, ke atas ya. Ini tangannya seperti ini. Karena dia medan ya. Ini I, di sini B. Ini I, di sini B. Ini B, di sini I. Seperti itu selalu. Kalau misalkan di sini adalah arahnya ke sana, berarti arahnya kan ke sana. Oke, berarti kan ke sana. Inilah B2. Nah, B1-nya kemana? Kan juga sama ke sana. Berarti ini muternya ke sana. B1. Maka BP itu sama dengan B ke depan dikurangi B ke belakang. Oke, ke depan dikurangi B ke belakang. Ya, B ke depannya berapa? Ya gampang toh. Berarti mu 0 I2 per 2 pi A2 min mu 0 I1 per 2 pi A1. Oke. Berarti menjadi, kan? Ini kan harus dilihat nih, hitung betul-betul nih. Berarti mu 0 per 2 pi sama dengan I2 per A2 min I1 per A1. Berarti ketemunya saya masukkan di sini, gini ya. Maka BP sama dengan 4 pi 10 pangkat min 7 dibagi 2 pi, oke, dibagi 2 pi. Terus kemudian dalam tanda kurung, oke. I2-nya berapa? 6. Terus A2-nya berapa? 0,2 karena sentimeter toh. I1-nya berapa? 2. I1-nya berapa? A1-nya berapa? 0,1. Berarti menjadi 2/10 pangkat min 7. Ini kan naik ke atas, berarti 60 dibagi 2, berarti adalah 30 min 20, ya kan? Berarti menjadi 20/10 pangkat min 7. Atau 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla.
Loh, Pak, ini ketemunya positif atau negatif? Positif. Oke, ini oke di sini adalah oke. Duh, ini nah ini adalah mohon maaf ini kecepet. Oke. Di sini tak. Nah, di sini adalah berarti ketemunya apa ini? Positif. Kalau positif berarti arahnya kemana? Keluar. Berarti di sini. Keluar itu apa? B2. Berarti jawabannya yang mana? Berarti induksi magnet total di titik P. Ini, atau harus ada kata keluar. Ya, berarti di sini kok ke titik kawat 1. Berarti salah. Harusnya ke kawat 2, ya kan? Ke kawat 2. Berarti jawaban B itu salah. Jawaban yang benar adalah D. Lebih benar lagi menuju kan keluar, menuju keluar atau searah dengan B2. Oke. Jawabannya D. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang nomor 6. Ya, ini soalnya asik lagi ya. Kemarin ini soal di LMS nih. Jika induksi magnet di titik A, sebesar 2,49 pi kali 10 pangkat min 5, kuat arus yang melalui kawat tersebut adalah berapa? Ini kemarin kelihatannya salah ini soal kita nggak ketemu jawabannya kalau nggak salah. Kemarin ada yang protes itu, Mbak siapa lupa saya. Dari 12.6, Pak itu soal nggak ada jawabannya tuh. Ya, sengaja bagian bingung ya kan. Dan mohon maaf kemarin kalau LMS itu kalau sudah di-share itu susah untuk di di edit. Kalau diedit berarti yang sudah mengerjakan dianggap tidak mengerjakan, kan kasihan sekali. Sehingga sekarang kita bahas saja ya. Jika induksi magnet di titik A, ini adalah di titik A, sebesar ini, misalkan ya, sebesar ini, kuat arus yang melalui kawat tersebut adalah berapa? Oke, ini kan soalnya 2 sebetulnya. Yang satu menuju ke sini, yang satu yang besar menuju ke sana. Ini adalah 8 cm, ini adalah 12 cm. Sebetulnya seperti itu. Berarti kalau yang ini menuju kemana dia? Keluar, ini keluar. Berarti kalau misalkan yang sini 1, di sini 2, ya kan? Maka B1-nya itu keluar, B1-nya itu keluar. Berarti menuju B2-nya berapa kemana? Berarti ke dalam. Nah, ke dalam ya. Kenapa? Karena tangannya seperti ini. Nah, kalau ini berarti ke dalam sini. Oke, berarti ada yang keluar, ada yang ke dalam. Ya kan? Ada yang keluar, ada yang ke dalam. Berarti kalau begitu, kalau misalkan di sini amati, berarti BP itu sama dengan B yang keluar dikurangi B yang ke dalam. Kita mohon maaf ini sudah 40 menit. Tolong diingatkan kalau ya nanti akan saya buatkan user baru lagi. Oke, BP itu sama dengan, berarti kalau begitu, berarti menjadi 2,49 pi kali 10 pangkat min 5 sama dengan, kita hitung dulu satu-satu ya, berarti B1 itu sama dengan mu 0 I1 kali N per 2A, di mana N-nya sama dengan setengah. N-nya setengah, karena setengah lingkaran ya. Dan di sini adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali I kali setengah dibagi 2 kali 8 10 pangkat min 2. Gini ya, berarti di sini ketemunya 2, berarti menjadi seperempat 0,25 I kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, berarti di sini ya. Nah, ini oke, yang 5 Tesla sini. Oke. Nah, kemudian yang B2 berapa? Kita cari sini ya, mohon maaf ya. Maka B2 itu sama dengan ya sama mu 0 I2 per 2
A2 dikalikan N. Berarti 4pi 10 pangkat min 7 dikalikan I2 adalah yang dicari I, dikalikan setengah, dibagi 2. A-nya adalah 12 cm, min 2. Berarti di sini ketemu ini, berarti sama dengan berapa nih? 3, berarti menjadi, oh ya di sini 2-nya belum masuk ya. Berarti di sini dibagi 2 lagi. Berarti menjadi pi kali 10 pangkat min 5 dibagi, berarti 3 ini sama dengan 12. Nah, ini kalikan I, di sini I. Nah, ini nanti dijadikan masukkan ke sini, ini masukkan ke sini, maka I ini ketemu. Kalau nggak salah tidak ada jawabannya, mohon maaf. Oke. Silahkan itu sendiri ya, dicari lagi nanti. Setelah ini soal akan saya kasihkan ke kalian melalui grup dan dalam bentuk PDF. Silakan nanti dioret-oret lagi. Kemudian kalau ada yang tanya langsung ditanyakan, Mas Mbak, silahkan. Oke. Oh, nggak ada chat ya, alhamdulillah. Partisipan ada 42. Nomor 7. Oke, nomor 7. Sebuah kawat lurus yang panjang, betul yang panjang, oke. Kemudian sebuah titik berada 4 cm dari kawat itu. Medan loh, ini gampang banget ya. Dan ini di sini, ini adalah 4 cm. Kawatnya ke sana ya. Ini adalah gini kan ya. Ini berarti menuju ke sana kan. Ini adalah BP, kalau ini titik P. Maka BP sama dengan mu 0 I per 2 pi A, karena ada kawat berarti ada pi-nya ya. Berarti kalau begitu BP-nya sama dengan 4pi 10 pangkat min 7 dikalikan 10, oke, dibagi 2pi, A-nya adalah sama dengan berapa itu? 4 cm, 10 pangkat min 2. Ini ketemu ini, ketemunya adalah 1. Berarti menjadi 0,5 karena di sini setengah ya, dikalikan 10 kali atau 5 saja kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jawabannya adalah oke. Nah, di sini D. Oke. Kemudian kita menuju ke 8, kan? Ke 8. Oke. Nah, sekarang ini adalah pembelajaran ya. Nomor 8. Kuat medan magnet solenoida ditentukan oleh faktor-faktor berikut kecuali, solenoida. Berarti gimana solenoida? Ini gambar solenoida yang panjang. Kalau toroida yang bunder kayak donat. Ini adalah L, di sini adalah P, di sini biasanya ditulis Q, ini ditulis Q. Persamaannya BP sama dengan mu 0 I N per L. Kalau di pusat ya, kalau yang di samping berarti adalah BQ sama dengan mu 0 I N per 2L. Oke. Sekarang yang ada faktor ini kecuali. Oke. Arus listrik, jawabannya benar nggak? Betul. Oke, sorry. Betul. Banyak lilitan N. Oke, betul. Terus kemudian kalau di sini gimana? Oh, betul lagi. Ini gimana nih? Garis gaya permeabilitas bahan. Yang salah adalah garis-garis gayanya. Permeabilitas ada, yaitu adalah yang pakai mu tadi, yang kayak gini. Ini adalah ada yang memakai permeabilitas bahan atau bahannya, ya kan, bahan itu. Seperti itu, Mas Mbak. Sekarang kita nomor 9. Nomor 9. Oke. Nah, ini kemarin ada yang tanya nih, kelas berapa ya? Lupa Eko nih. Sebuah elektron bergerak di dalam medan magnet serba sama dengan kecepatan ini sebelum masuk sih sebetulnya, tetapi nggak apa-apa wis, ya kan? Berarti di sini ada medan magnet, oke.
Medan magnet kalau gambarkan masuk berarti adalah cross. Ini medan magnet ini, medan magnet. Oke, medan magnet. Kemudian, oke, kelihatan loh, Dedek kelihatan loh. Mau dilihatin? Ya, ini namanya Dede Yusvina. Nah, ini si keriting di belakang. Kalau ada yang ngajar, ribut aja nih. Wek, wek, wek. Nah, ayamnya habis mati katanya. Oke, sorry ya. Oke, kalau misalkan ada sebuah, sebentar Bapak ngajar. Sebuah gerak dengan medan magnet secara dengan kecepatan. Berarti di sini kayak gini. Oke, ini adalah ada gaya. Gaya Lorentz namanya FL. Di sini ada sebuah benda yang bergerak melingkar dengan kecepatan V, itu pasti ada yang namanya gaya sentripetal. Berarti ke sana. Gitu. Duh, Pak, gaya sentripetal? Iya, sentripetal itu selalu ke, oke, berarti di sini gaya sentripetal, yang ke sana namanya gaya sentrifugal. Oke, gaya sentrifugal. Di kelas 10 sudah dijelaskan sama Bu Yuli. Oke, insya Allah sudah dijelaskan sama Bu Yuli. Oke, berarti ada FSP, ada. Nah, disinilah ada yang namanya sigma hukum Newton ya. Sigma F sama dengan 0 kan. Maka FSP itu sama dengan gaya Lorentz. Nah, ini gaya Lorentz. Oke, gaya Lorentz. Mohon maaf, kameranya mati. Gaya Lorentz. Maka FSP itu sama dengan M kali percepatan sentripetal. M kali A sentripetal sama dengan B Q V sin theta. Oke, kemarin udah jelaskan sedikit tentang F Lorentz. Ada B Q V sin theta, ada BIL sin theta. Oke. Berarti di sini sama dengan tegak lurus, berarti 1. Maka M V kuadrat per R, nah berarti sama dengan BQV. Oke, BQV. Berarti V-nya kan ini hilang kan? Oke. Berarti kalau begitu jari-jarinya itu sama dengan, berarti berapa? M kali V per B kali Q. Kan? Berarti R itu sama dengan M kali V per B kali Q. Nah ini tinggal dimasukkan. Loh Pak, masanya enggak ada. Massa elektron, nah di sini saya massa elektron adalah 9,110 pangkat min 31 kg. Massa proton adalah berapa? Kali 10 pangkat min 27 kg, 1,6 ya. Berarti terus muatan elektron, Ki elektron atau muatan elementer 1,6 10 pangkat min 19 kolom. Oke. Nah, muatan proton ini sama dengan muatan elektron 1,6 10 pangkat min 19 kolom. Cuman ini negatif, di sini positif. Ini harus hafal Mas Mbak. Harus hafal. Oke. Harus hafal. Oke, harus hafal di sini. Antara muatan elektron, massa proton, muatan elektron dan muatan proton. Oke, gila. Kalau misalkan kita masukkan berarti di sini ini ya, 9, kita anggap 9 aja ya. 9 10 pangkat min 31. Oke. Kecepatannya adalah 2 10 pangkat 8 per B-nya adalah 8 10 pangkat min 1. Q-nya kan langsung ada yaitu 16 10 pangkat min 26. Loh kok 12? Karena di sini kan 1,6 toh. Ini berarti 26-nya. Oke, berarti kalau misalkan kita jadikan ini jadi adalah 8. Berarti sama dengan 9 per 64 kali 10 pangkat ketemunya berarti min 31 kali 8 di sini ini 16 ya. Ini 16. Berarti ketemunya sekitar ini pangkat min 4 tentunya ya. Ini min. Oke, tolong dicari lagi. Kalau nggak salah kemarin Pak Eko nulis baca itu 14,22 kali 10 pangkat min 4 meter. Jawabannya ya.
Seperti itu, Mbak siapa lupa kemarin di kelas yang tanya tentang ini di kelas IPA 5 kalau nggak salah yang tanya, ya kan? Yang tanya IPA 5. Oke. Apa 5 atau IPA 4 lupa Iko, mohon maaf, ya kan? Tidak saya langsung kerjakan, tapi nanti saya sampaikan nanti akan dibahas lah. Sekarang hari ini sudah dibahas. Seperti itu, Mas Mbak yang saya cintai. Ada yang mau ditanyakan? Monggo dipersilahkan. Tidak ada. Langsung kita nomor terakhir hari ini. Selamat datang yang barusan datang ya. Oke. Sekarang adalah sebuah kawat lurus panjang dialiri arus 5 mm, 5 mA berada di ruang hampa. Tentukan besar induksi pada titik. Oke, Mas Mbak. Dari tadi soal itu selalu kawat lurus, kawat solenoide. Nah, itulah yang dipelajari. Paling-paling ada beberapa soal yang dengan kawat melingkar, tapi nggak begitu banyak. Rata-rata adalah kawat lurus. Kali ini kalau kemarin sudah di kawat yang kawatnya yang sudah jejeran, lah ini belum. Dua kawat lurus ini misalkan kawat lurus. Hamba ya kan, besarnya berada di titik 10 cm. Ini gampang lagi ya kan. Ini tak ulang berkali-kali. Arahnya berarti ini dengan aturan tangan kanan ya. Ini BP. Berarti BP sama dengan mu 0 I per mu 0 I per 2 pi A. Berarti menjadi 4pi 10 pangkat min 7. I-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Dibagi 2pi, A-nya adalah sama dengan 10 pangkat min 1 karena sentimeter. Berarti di sini ketemu 2 kali 5, 10. 10 di sini naik ke atas menjadi 100. Berarti berapa coba lihat Mbak? Ini 10. Oke. Ini naik ke atas 4 ya. Naik ke atas berarti menjadi min 2. Min 2 ini berarti 10 kali min berapa nih? Tak ulang lagi, ini ke sana 2 berarti min 5. Berarti ketemunya 10 pangkat min 4 T selalu. Kok enggak ada? Kenapa ini? Salahnya di mana yuk? Oke. Salahnya di mana? Pak Eko salah. Oh iya, di sini ketemunya ini kan min ini kan masih negatif ya, min 2 berarti di sini min berapa nih? Min 9 ya. Oke, berarti di sini min 9. Berarti jawabannya adalah oh ya ini min 10 naik ke atas 100 ya kan. Ini tambah lagi berarti min 10 kemudian di sini min 9. Jawabannya adalah B. Mohon maaf apabila yang ini salah nih. Ini oke, sini. Seperti itu Mas Mbak prinsip penghitungan untuk medan magnet. Sekali lagi tolong dipelajari yang ini. Tolong dipelajari yang ini. Yang lain insya Allah nggak ada masalah. Saya tambahi sedikit tentang teori, ya kan? Bagaimana Pak kalau misalkan medan magnetnya itu berada yang berdua? Berarti kalau ini di manakah kalau misalkan I1 sama I2, di titik manakah yang 0? Berarti pasti di tengah. Pasti di tengah. Pasti di tengah. Kalau searah pasti di tengah. Pasti di tengah. Ya, titik nolnya BP sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini ini adalah saling seperti ini. Pasti berada di I yang lebih kecil, ya kan? Di luar dan I-nya ya kan tetap BP sama dengan 0 misalkan ya. BP sama dengan 0. I-nya ini harusnya ya kan terletaknya yang lebih kecil. Berarti gimana ya? Yang lebih kecil. I-nya yang lebih kecil, yang lebih kecil. Oke. Oke adalah itu. Kemudian lagi Mas Mbak. Kalau ada F sama dengan BIL sin theta, ini mohon maaf ini pokok bahasan besok minggu depan kelihatannya ya, tapi tak bahas sedikit.
gaya Lorentz sama dengan BIL sin theta. Oke. Nah, BIL sin theta. Nah, itu kan sama dengan Q per T, banyaknya muatan tiap satu satuan waktu. Oke. Maka F sama dengan B Q per T, kan Q per T, kan Q per T dikalikan L, oke, sin theta. Oke. Nah, sini kalau misalkan saya tulis, ini kan berapa ini? Oke. L per T itu kan sama dengan apa? V, Mas Mbak. Berarti kalau begitu, F Lorentz itu sama dengan BQV sin theta. Sehingga selain BIL sin theta, juga adalah BQV sin theta. Ini adalah, insya Allah, minggu depan kita bahas soal-soal yang menuju ke sini. Seperti itu, Mas Mbak, saya kepingin lihat semuanya. Saya share-nya saya cukup, oke. Maka, oke, ini saya keep. Oke, saya keep. Kemudian ini adalah saya lihat, ini baru datang ya. Ini adalah share-nya sudah ya. Kemudian ini saya matikan share-nya, matikan mana ya? Share matikan. Share. Momo disable. Stop. Saya. Oke, stop share. Oke. Sekarang kita lihat semuanya. Saya full screen kan. Untuk bukti kehadiran, silahkan kameranya dibuka, akan Pak Eko screenshot. Silahkan. Untuk bukti kehadiran, silahkan dibuka semua kameranya. Ya. Bukain apa? Nih, udah. Oh, ini madu. Nah, udah. Oke. Nah. Sip. Bunga Banati, kelihatan ini cuma absen terus pergi nih. Ya, yang lain ada. Oke, sudah ya. Abdan Sakur kemana? Abdan Sakura kemana? Yoga. Kameranya error, Pak. Ya, kameranya error. Aduh, nelangsa temen, geng. Oke, saya ambil ya. 1. Sudah, siap? Siap ya. Ini nanti dua kali. Nanti ini yang pertama, yaitu adalah yang pertama, yang halamannya Valendira mana? Belum ada. Nursita mana? Oke, Bunga. Sambil 1, 2, 3. Oke, saya screenshot dulu. Ntar saya masukkan ke grup kalian. Oke. Kemudian saya lagi yang halaman keduanya, karena banyak ya. Oke, saya ambil. Ini banyak yang nggak aktif. Oke, sudah ya. Saya ambil 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Insya Allah hari ini.